Satu langkah lagi menuju api unggun dan Arjuna sudah siap mengakhiri hidupnya karena malu. Busur Gandivanya yang terkenal bisa membelah gunung, tapi di hadapan Keratua, panah sakti Arjuna hanya seperti lidi yang patah. Dan hari ini kita akan ngebahas mengenai satria terhebat di dunia yang harus belajar bahwa kesombongan adalah musuh yang akan membawa kehancuran. Arjuna adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam epos Mahabharata. Dikenal sebagai satria agung dari keluarga Pandawa dan pemanah terbaik pada masanya. Ia adalah murid kesayangan dan murid terbaik dari Resi Drona yang sejak kecil telah menunjukkan bakat luar biasa dalam memanah, fokus, dan disiplin. Ketekunannya membuatnya melampaui semua saudara dan rivalnya. Bahkan dalam ujian, Arjuna adalah satu-satunya murid yang mampu memusatkan perhatian hanya pada mata burung, sementara yang lain teralihkan oleh hal-hal di sekitarnya. Dari sini kelihatan banget kalau kehebatan Arjuna nggak cuma di teknik aja, tapi juga pada ketajaman konsentrasi dan keteguhan mental. Ketika dewasa, Arjuna menunjukkan teknik memanah yang lebih tinggi lagi, dengan berhasil memenangkan sayembara Drupadi. Jadi suatu hari Raja Drupada ingin mencari menantu yang sepadan dengan kecantikan dan kecerdasan Drupadi, sekaligus mencari sekutu yang kuat. Akhirnya Raja Drupada membuat sayembara untuk menyaring calon menantu yang hebat. Dan pada sayembara ini, pangeran dan raja yang hadir harus mampu memanah target berbentuk ikan yang berputar di atas roda dengan hanya melihat pantulan di dalam kolam minyak di bawah. Banyak peserta yang gagal pada sayembara ini karena panah yang dipakai berat banget, kemudian targetnya bergerak. Ditambah lagi para pemanah hanya boleh membidik lewat pantulan minyak. Dari sini udah kelihatan banget kan sulitnya. Kemudian Arjuna yang menyamar sebagai Brahmana maju ke arena. Dengan tenang dia mengangkat busur, membidik melalui pantulan di minyak, dan berhasil memanah ikan tersebut dengan tepat. Dan lucunya para raja lain marah karena dikalahkan oleh seorang Brahmana. Selain teknik memanahnya yang berada di level dewa, Arjuna juga memiliki senjata ilahi dari para dewa, termasuk Pasupatastra, Brahmastra, dan Agneastra. Arjuna juga dikenal sebagai satria yang menguasai berbagai strategi dan formasi perang tingkat tinggi. Bahkan dalam peperangan besar seperti Kurusetra, Arjuna dan pasukannya menggunakan formasi Vajra Vyuha untuk menandingi Mandala Vyuha dari pihak Kurawa. Bahkan di hari ke-14 perang, Arjuna berhasil menembus dan menghancurkan formasi gabungan yang sangat kompleks yang dibuat oleh Drona, yang dikenal sebagai Cakra Vyuha. Formasi ini sangat hebat sekali. Bahkan orang yang bisa menghancurkan formasi ini hanya Bhisma dan Drona. Tapi di sini Arjuna punya kemampuan untuk mengacak-acak formasi terhebat itu. Saat para Pandawa hidup dalam pengasingan, Arjuna melakukan perjalanan ziarah mengunjungi berbagai kuil di seluruh India. Ia mengunjungi salah satu kuil di tempat Sivlingga yang dibuat oleh Sri Rama. Setelah itu, Arjuna pergi ke dekat laut dan melihat sisa-sisa jembatan Ramsetu yang dibangun oleh monyet, tupai, dan hewan lainnya. Ia terkagum-kagum melihat jembatan itu. Kemudian Arjuna bertanya-tanya, mengapa Sri Rama bergantung pada monyet dan hewan lain, bahkan tupai kecil, untuk membangun sebuah jembatan yang melintasi lautan luas. Apalagi jembatan itu terbuat dari batu, padahal Sri Rama adalah dewa. Arjuna merenungkan pertanyaan ini sambil menatap jembatan itu untuk waktu yang lama. Dan pada saat itu seekor monyet tua datang mendekatinya dan berkata, "Mengapa kau menatap jembatan itu begitu lama?" Karena tidak berhasil mendapatkan jawaban sendiri, Arjuna kemudian mengajukan pertanyaannya kepada monyet itu. Mendengar pertanyaan dari Arjuna, monyet itu tertawa dan menjawab, "Jembatan dari panah bakal runtuh kalau monyet perkasa kayak Sugriva, Nila, Anggada, dan seluruh pasukan monyet menginjaknya. Bahkan kalau Sri Rama yang membuatnya, jembatan dari panah itu nggak bakal bisa menahan para monyet." Kemudian Arjuna dengan sombongnya menantang monyet tua itu. Arjuna memberikan tantangan kepada monyet itu kalau ia bakal membuat jembatan panah yang cukup kuat untuk menahan monyet tua. Bahkan Arjuna berjanji jika jembatan itu runtuh, Arjuna akan membakar dirinya sendiri. Monyet itu menyetujui tantangan Arjuna. Arjuna dengan bantuan Gandivanya membangun jembatan panah di atas lautan. Sementara monyet itu duduk di sampingnya dan melantunkan nama Sri Rama. Setelah menyelesaikan jembatan, Arjuna meminta monyet itu untuk menyeberanginya. Monyet itu sambil terus melantunkan nama Sri Rama hanya meletakkan ekornya di tepi jembatan dan jembatan itu runtuh. Ngelihat kejadian itu, Arjuna kaget dan meminta satu kesempatan terakhir. Monyet itu pun setuju dan duduk di sampingnya sambil melantunkan nama Sri Rama. Kali ini Arjuna membangun jembatan dengan anak panah yang lebih dekat satu sama lain.
Setelah selesai, ia meminta monyet itu untuk menyeberanginya lagi, berharap jembatan itu tidak akan ambruk kali ini. Sambil melantunkan nama Sri Rama, monyet itu mulai berjalan di atas jembatan. Belum sampai 10 langkah, jembatan itu malah ambruk. Kali ini Arjuna benar-benar terdiam dan merasa malu karena kalah dari seekor monyet dan juga merasa bahwa pengetahuannya dalam memanah tidak berguna karena ia bahkan gak mampu membangun jembatan yang dapat menahan seekor monyet. Sesuai janjinya, ia menyiapkan tumpukan kayu bakar, kemudian menyalakan api yang besar dan hendak melangkahinya. Tapi tiba-tiba seorang Brahmana muda sedang lewat dan menghentikannya. Saat Arjuna akan melangkah untuk membakar dirinya, seorang Brahmana muda yang sedang lewat menghentikannya. Kemudian sang Brahmana bertanya, apa alasan Arjuna menginjak tumpukan kayu bakar? Dan Arjuna menjelaskan tantangan antara dirinya dan seekor monyet. Setelah mendengarkan penjelasan dari Arjuna, Brahmana mengusulkan kalau sebuah tantangan sebaiknya harus ada wasitnya, agar ada yang memastikan kalau semuanya bermain dengan adil. Dan di sini Brahmana menawarkan diri sebagai wasit. Ini ngebuat tantangannya diulangi, dan Arjuna mengambil gandifanya lagi, tapi kali ini ia dipenuhi dengan rasa takut karena udah kalah 2 kali. Karena ketakutannya ini, sebelum memanah, Arjuna berdoa kepada Krishna untuk memohon harapan dan kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri yang didapatnya setelah melantunkan nama Krishna, Arjuna segera membangun jembatan dengan menggunakan seluruh pengalaman dan keahliannya. Setelah selesai, ia berdoa kembali kepada Krishna dan memandangi sekera, lalu berkata, selesai, sekarang seberangilah jembatan ini. Si monyet sangat yakin bahwa jembatan itu akan runtuh. Setelah menang 2 kali, ia semakin yakin sehingga ia bahkan tidak menyebut nama Sri Rama. Dengan gembira, si monyet melangkah ke jembatan. Tapi Arjuna dan si monyet terkejut karena jembatan itu tidak runtuh. Dengan cemas, si monyet mulai berjalan dan melompat di atas jembatan. Tetapi jembatan itu tetap berdiri kokoh dan kuat. Lalu si monyet mengambil wujud aslinya dan mengetes apakah jembatan itu masih kokoh ketika dia berada dalam wujud asli. Kemudian monyet itu berubah menjadi monyet raksasa. Dan plot twistnya, sosok itu adalah Hanuman yang agung. Arjuna takjub melihat Hanuman yang agung sebagai penantangnya. Merasa rendah hati melihat Hanuman, Arjuna berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Arjuna menyadari kecerobohannya karena mengira jembatan yang terbuat dari anak panah dapat menahan prajurit seperti Hanuman. Ia memperkirakan bahwa jembatan itu akan runtuh dalam hitungan menit karena kekuatan Hanuman yang sangat besar. Namun yang mengejutkannya, jembatan itu masih mampu menahan Hanuman. Bingung dan marah, Hanuman mulai melompat-lompat di jembatan, seolah-olah sebuah gunung besar runtuh menimpa sepotong kayu. Tapi jembatan itu tetap berdiri tanpa goresan sedikit pun. Dan di sini Arjuna bingung melihat apa yang terjadi di depan matanya. Kemudian Hanuman berdiri dan tercengang karena Brahmana tadi menampakkan dirinya menjadi Dewa Wisnu. Mereka berdua kemudian bersujud di kaki Dewa Wisnu. Sambil tersenyum, Dewa Wisnu berkata, "Aku adalah Rama dan aku adalah Krishna." Wahai Arjuna, ada garis tipis perbedaan antara ego dan kepercayaan diri yang berlebihan. Kau harus selalu tahu di mana kau berada. Dan pengetahuan untuk mengetahui di mana kau berada hanya dapat diperoleh dengan memahami kebenaran dan kenyataan. Dalam 2 upaya pertamamu untuk membangun jembatan, kau dipenuhi kesombongan. Saat itu kau berpikir sebagai pemanah hebat yang dapat mencapai apapun. Ada lebih banyak aku dalam pikiranmu. Sedangkan Hanuman melantunkan namaku pada saat itu, dan karena itu tidak ada ego dalam dirinya. Dengan kekuatan Rama di sisinya, dia menang. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan kesederhanaan Arjuna. Kemudian Dewa Wisnu menoleh ke arah Hanuman dan berkata, "Hanuman yang terkasih, setelah menang 2 kali, keegoisan merasuki kepalamu." Setelah ditegur karena kekalahannya 2 kali, Arjuna memikirkan Krishna. Dan sejak saat itu ia mulai membangun jembatan untuk ketiga kalinya. Dan ia tidak pernah berhenti menyebut nama Krishna dalam hatinya. Maka Krishna membuatnya menang. Kau begitu yakin bahwa kau akan meruntuhkan jembatan itu sendiri, dan kau bahkan gagal menyebut nama Sri Rama, sehingga jembatannya tidak runtuh. Tidak ada di antara kalian yang gagal, hanya kekuatan Tuhanlah yang menang. Arjuna maupun Hanuman menyadari kebenaran dan memohon ampunan kepada Dewa Wisnu, dan Dewa Wisnu kemudian memberkati mereka.